Kalau mau nonton serunya Liga Italia yang kayak gini-gini. Iya benar. Nah, debutnya Andrea Pirlo itu Lawan pasti lah. langsung lawan Ranieri. Iyalah. Kalah 2-1 lah. Dibanding Milan main, gue mau nonton Juve, gue Milan udah pasti menang lah. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa, Bung Robzi? Nggak bikin kutuan. Kutuan. Oke, marhaban ya Serie A. Marhaban ya Serie A. Nanti malam kita Akhirnya akan menyaksikan laga-laga Liga Italia Serie A kembali ya. Betul. Kayaknya baru sebentar ya berhenti udah mulai lagi. Cepet banget nih. Iya, Karena pandemi. Dan pembukaannya adalah Fiorentina lawan Torino. Torino nih pelatih baru nih. Iya, Marco Giampaolo. Anak-anak asuhnya dibawa-bawain tuh. Nah, banyak yang dibawa-bawain. Iya. kata Kronik mau diambil. Ya, Kemarin belum jadi. dia Kronik. dari Milan siapa Ricardo Rodriguez kan. Terus Sampdoria Muru sama Linetti, kalau Carol Linetti. Linetti kemarin sempat ke itu ya. Enggak deh. Dari Sampdoria ya. Itu buat apa ya? Dia udah ada Rodriguez, terus beli Nicola Muru, gua nggak ngerti deh, udah ada dua bek kiri. Lapis. Rotasi. Iya. Rotasi. Kan ya, De Silvestri ke Bologna. Iya. Si Aina juga pindah dan si Oh, iya. Ansaldi jadi bisa main di kanan. Ya, bisa sih kayak gitu. Kita bacain dulu kali ya jadwal Giornata 1 ya. Ada Fiorentina Torino, terus Hellas Verona lawan Roma nih big match beneran nih. Big match. Bisa dibilang big match lah. Iya kan? Iya. Lumayan lah. Lumayan. Terus Parma Napoli, wis Parma presiden baru. Yoi, ini juga big match. Big match. Terus ada Genoa lawan Crotone, terus Sassuolo Cagliari. Di minggunya Senin dini harinya ada Juventus Sampdoria dan Selasa dini harinya ada Milan Bologna. Nah, itu Ada yang ditunda ya? Satu ya? Iya, Benevento yang nggak ditunda sebut nih. Inter. Benevento Inter ya? Iya, Inter Benevento Inter, Udinese Spezia sama Lazio Atalanta. Nah, itu grande partita langsung di itu tuh. Tunda ya. Tunda Lazio Atalanta. Karena kemarin kalau Inter sama Lazio tuh karena mereka kalau Inter tuh karena mereka ini ya apa finalis UEL ya. Minta ditambah kan. Kan kemarin dia istirahatnya lebih belakangan. minta ditambah libur. Sama Atalanta kan belakangan terus sama si Spezia sempat playoff kan. Playoff. Terakhir makanya ditunda. Oke. Fair. Ya udah. Nih kira-kira yang paling bakalan menarik buat disimak yang mana nih Mas? Laga dari beberapa pertandingan tadi. Hampir semuanya menarik sih itu sebenarnya. Tapi yang pembukaan dulu kali ya, yang Fiorentina Torino ini dua tim yang kalau dari sisi susunan pemain lumayan banyak perubahan sih di kedua tim ini nih, gitu. Terus belum lagi Torino pelatih baru tadi Marco Giampaolo dan kelihatannya sih Giampaolo didukung lumayan lumayan besar dukungannya dari manajemen seperti yang tadi kita bahas sedikit. Pemain-pemain baru didatangkan gitu. Jadi emang ngebuktiin bahwa buat ngedukung formasi 4-3-1-2 atau 4-4-2 diamondnya Giampaolo ini emang butuh pemain-pemain khusus gitu. Iya. Gitu. Kita itu kali ya perkiraan line up ya yang bakal diturunin nih dari kedua tim. Fiorentina kipernya Dragowski. Pasti. Masih ya. Backnya yang masih bertahan ada Milenkovic, Masih Milenkovic dan Pezzella. Pezzella, Pezzella. paling satu lagi Martin Caceres ya. Itu bagus tuh biasanya. dua-duanya tuh. Kalau mau pakai 3 back, terus di tengahnya ada Jack Bonaventura, Sama baru juga ya. Alfred Duncan, Iya. sama Gaetano Castrovilli, udah pasti tuh kan. Castrovilli pakai nomor 10. Pakai nomor Itu 10. back sayapnya siapa nih? Back sayapnya Biragi kan udah balik. Sama satu lagi. Satu paling yang ditaruh di kanan Chiesa kayaknya ya. Jangan Chiesa taruh. Oh, sayang banget ya taruh. Tergantung nih dia mau pakai 352 apa. Biasanya 3 back kayak yakini ya. Iya kan, biasanya 3 back. Nah paling si Chiesa ditaruh di sayap, depannya Kwame sama Ribery mungkin atau Cutrone. Terus Padahal kalau mereka juga masih punya Amrabat kan, gelandang baru. Amrabat baru. oh iya. Iya. Itu mungkin Bonaventura atau Amrabat kali yang bakal diturunin nanti ya. Padahal kalau dilihat dari susunan skuadnya yang ada ya ini udah tim yang bisa banget main menyerang sebenarnya, main menghibur, main ofensif gitu loh. Iya. Semoga aja mereka kayak gitu. Dia bisa kayak dengan susunan skuad kayak gitu tuh bisa kayak Atalanta musim kemarin. Maksudnya gaya main kayak gitulah. Main press tinggi itu bisa. Pelapisnya juga bagus-bagus. Pelapisnya bagus-bagus. Maksudnya skuadnya udah oke banget itu. Iya. Sayang Eric Pulgar masih cedera. Bukan cedera sih.
pemulihan COVID. Recovery. Iya. Iya. Kan dia sempat kena COVID. Terus dari Torino nih, perkiraan line up-nya. Kipernya Sirigu, backnya mungkin nggak ada lainnya. Ya udah pasti Izzo ya. Izzo. Nkulu. Terus mungkin dia bakal mainin Gleison Bremer. Iya. Sama di kiri Nicola Muru. Iya. Oke, yang baru ya itu. Yang baru. Terus tengahnya nih paling Linetti ya, Mas ya. Iya, Linetti sih hampir pasti, ya. Thomas Rincon sama Soalo Mete. Mete juga lumayan bagus kan. Rincon juga oke. Rincon. Terus dia kayaknya pakai 4-3-1-2 nih. 4-3-1-2 nah. Atau 4-2-1 apa 4-3-1? 4-3-1-2. 4-3-1-2 mungkin 4-4-2 Diamond kali ya. Iya, kalau 4-4-2. Iya. Karena di depan dua striker bakal dipasang Alex Berenger. Berenger ya. Dan mungkin depannya Zaza sama Belotti. Iya, bisa jadi gitu atau Berenger belakang striker maksudnya. Iya. Bisa juga Simone Verdi kayaknya di situ. Iya, betul. Ya ini kesempatan bisa dibilang kesempatan Giampolo buat ngebuktiin diri sih kalau dia masih bisa diperhitungkan lah sebagai salah satu pelatih yang bagus gitu di Serie A. Gitu. Ya, Asal jangan kayak kemarin di Milan aja ngasih space di tengah gede banget. enggak kalau Kalau di misalnya Torino kayak gitu ya nggak selamat juga. ini permintaan dia lumayan diturutin sih ya. Lumayan. Maksudnya pemain-pemain yang dia udah kenal itu lah. Kayak tadi Linetti sama Muro kan. Udah kenal banget di Sampdoria, didatengin juga. Man kalau dilihat dari squad, gue masih megang Fiorentina sih menang. Yo, Iya. Musim ini apa di pertandingan ini? Di kandang Fiorentina kan? Fiorentina Ya. betul. Kalau sekarang kayaknya kandang tanda nggak begitu ini ya. Masih nggak ada penonton kan? Iya. Iya. Tapi ya Fiorentina harus tunjukin lah maksudnya. Iya dia pemain udah berkualitas nih. Menurut gue kalau misalkan Fiorentina masih di tengah aja atau nggak nyodok ke 6 besar lah, ya itu ya lebih baik ganti pelatih nggak sih? Menurut gue ya mungkin. Iya. Masalah Itu aja. materi pemainnya udah bagus banget tuh. Bagus. Emang dan dua tim ini kalau musim lalu sebenarnya tim yang istilahnya underachiever ya, yang maksudnya Di bawah target. Di bawah target Iya. banget belanjanya. Apalagi Torino kemarin nyaris degradasi gitu kan. Kayaknya musim itu harus berubah gitu. Kalau emang mereka mau memperbaiki peringkat. Iya. Terus laga selanjutnya ada Hellas Verona Roma nih. Nah ini Hellas Verona tuh nggak ada yang cabut kan ya pemainnya? cuma Nah, itu Amrabat aja. Amrabat doang kan maksudnya. Kumbula. Kumbula emang udah. Kumbula, Roma. Udah fix. Nah, Kumbula ke Roma. Nah, ini besok kayaknya langsung main nih lawan Hellas Verona nih. Seru Nah, nih. ini seru nih debutnya langsung lawan mantan. Udah ke klubnya Roma ya? nih. Belum Kumbula ya. Belum update gue. Yang masih ada tuh Miguel Veloso kan. masih ada. Yang pemain Faraoni masih ada kan? Faraoni masih ada. Terus Federico Di Marco diperpanjang. Lazovic masih ada. Lazovic Kirinya. masih ada. Tapi mungkin kayaknya belum main karena kan Lord masih cedera ada kan? lutut. Yoi, Lord masih main dong. Boring nih. Lebor ini mah. Borini Masih masih. ada. Terus di ya tengahnya mungkin Veloso terus sama pemain baru yang dari Atalanta kemarin Adrian Tameze. Ya. Mungkin ya Faraoni udah pasti tuh. Faraoni ya dong. Wingback kanan ya. Iya. Terus kirinya pasti Di Marco kan yang bakal diturunin. Kalau nggak Federico ada, Di Marco. iya, kalau nggak ada Lazovic. Nah, Dari Inter kan ya kalau nggak salah. backnya ini nih yang masih ada paling Gunter kan. Rahmani juga udah pindah ya. Rahmani udah Rahmani tuh Apa ke Fiorentina malah dia, gue lupa deh. Pokoknya masih ada sih. masih ada di sini. Rahmani masih ada. Ya kalau masih ada sih. Tapi diincer sama apa ya klub Napoli banyak apa? lah. Kalau nggak gue lupa Napoli atau Fiorentina. Kumbula jadi ke Roma ya. Aduh. Nah, Ya mungkin karena ninggalin apa? Buat gantiin lubang yang ditinggal si Smalling balikan ke Iya. MU. Iya, dan Roma nggak mencapai kata sepakat kayaknya sama MU soal Smalling. Gitu. dan gini kita mungkin bahas dari Roma sendiri kali ya. Roma nih nggak ada Zeko nih besok. Kemungkinan ya. Nanti malam ya. Ini kita tag-nya Sabtu siang ya. Jadi Sabtu siang malam ini kemungkinan malam ini Roma main ya. Kemungkinan Zeko Udah nggak ada. nggak main dan Roma Milik belum datang ya? Belum kayaknya belum. Milik tes medis tapi kayaknya nggak langsung main sih. langsung main juga. main. Menariknya Roma nih kalau nggak salah nih gue baca dalam 4 musim terakhir dia ngejual 3 kaptennya dia kan. Dari kalau misal Dzeko jadi nih Dzeko terus Florenzi udah Iya. ya terus ya De Rossi. ya nggak tahu sekarang siapa ya kapten barunya Roma ya Paling Lorenzo Pellegrini. yang paling pantas ya. Iya. Karena kan biasanya kalau nggak ada Zeko kan Kolarov udah ke Inter. Wakil kaptennya juga udah pindah. Iya. Sekarang
Siapa jadinya ya paling ya benar sih kalau nggak Pellegrini siapa Cristante siapa yang pemain seniornya. Iya. Dan sayangnya lagi baru kehilangan Zaniolo juga ya Roma. Ya ACL lagi. ACL lagi itu sayang banget tuh. Padahal kalau Zaniolo sembuh dan mulai awal musim itu main, mungkin Roma bisa bikin gebrakan. Tapi nggak tahu nih tanpa Zaniolo dan Dzeko nih 2 pemain pentingnya. Iya. Kolarov sih termasuk. Dan juga Kolarov ya. Kayaknya Paulo Fonseca pusing nih pasti. Karena Kolarov tuh jadi ya dia bagus di set piece kan ya Kolarov. Iya. Kadang-kadang gol-gol dari free kick itu dibutuhin juga, ngerti nggak, dari set piece kayak gitu kan juga. Terus dia juga ngelepas Under. Cengiz Under ke Leicester ya itu Iya. juga. Ke Leicester City. Cuci gudang Roma kayaknya. Cuman yang datang itu yang baru Pedro Kumbula. kan? Paling Pedro Kumbula. udah. Iya. Mungkin Pedro langsung main sih. Mungkin Mungkin Ya, kan cuman nggak ada striker. Buat strikernya itu belum tahu siapa ya. Bisa Kali jadi kali ini masih ya. masih. Kok Pedro jadi false 9? Ya nggak tahu Bisa. lah apa nih si Fonseca nih bakal buat gimana? Atau dijadiin false nine Mkhitaryan. Oh iya, masih ada Mkhitaryan bisa. Diego Perotti juga dilepas kan ke Fenerbahce kan. Iya, betul. Iya, kayaknya Roma lumayan banyak melepas pemain. Ntar kita tunggu aja. Mudah-mudahan si Arkadiusz Milik ini jadi sih ya. Karena Napoli juga butuh ngejual setelah dia ngebeli si Osimhen nih. Osimhen tuh mahal banget. Mahal itu. banget. 60 ya. Itu jadi sih udah pasti. Si ini kan milik Roma kayaknya. Kayaknya sih jadi. Terus Prediksi Roma. Roma menang. Roma. Mas Adit Gue ngeliatnya sih imbang kayak. imbang. Serunya. Karena si Verona kehilangan Kumbula berasa pasti. Iya. Karena dia apalagi dia main dengan skema 3 back gitu ya. Wah itu susah itu gantiin Kumbula tuh, butuh waktu lumayan lama. Kayaknya bakalan jebol juga nih ambisinya Roma. Goyang nih Verona. Bakal goyang. Ya Roma walaupun memang minus belum ada striker ya ibaratnya. Tapi masih bisa lah. Terus Parma Napoli nih. Ini dia. Parma Napoli Parma juga belum ada pemain baru ya? siapa ya? Yang gantiin Belum ada. Kulusevski siapa ya jadinya? Nah, gue nggak tahu nih. Nggak ngerti gua. Parma. Masa masih Pelatih Gervinho baru juga kan? Pelatih baru. Liverani ya. Iya pelatih baru. Menarik sih sebenarnya Roberto De Aversa nggak jelek ya musim kemarin tuh. Papan tengah itu udah oke lah buat Parma lah. Tapi kayaknya manajemennya ngelihat Fabio Liverani ini walaupun Lecce degradasi tapi gaya mainnya atraktif, Spartan Militan gitu. Iya. Militan si Lecce mainnya. Kayaknya maunya Parma tuh gitu dengan Main all out. Dan di beberapa pertemuan terakhir kayaknya Parma lumayan bisa nyusahin Napoli sih. Iya. Ya kan? Terakhir berapa tuh? Seri ya? Menang malah Parma. Juli kemarin kan lawan Napoli. Sebenarnya Parma musim kemarin tuh bisa dibilang hampir nyusahin semua tim lawan gitu loh. Karena karena Kulusevski-nya masih ada di situ dan itu bagus banget mainnya dia di situ. Ngaruh banget sih Kulusevski. Ngaruh banget nih, makanya nih nggak ada Kulusevski, penasaran juga sih. Lawannya pertama Napoli lagi dan Gattuso juga udah udah belanja, udah apa? Sistemnya udah makin bagus lah ya. Iya. Akhir-akhir ini makin bagus. Tapi udah pasti sih Gattuso masih main 4-3-3 kayaknya. 4-3-3. Dan kalau di pressing jadi 6 aja backnya. Mungkin depannya masih Mertens sama si Insigne tuh. Callejon udah enggak ya? Callejon udah cabut, tapi kan ada Politano masih. Osimhen juga baru. Ya, iya, Osimhen dimainin sih gua rasa. Masih ada Lozano juga. Lozano tengahnya numpuk sih. Musim kedua mungkin Lozano harusnya udah bisa lebih bagus ya. Ada bisa bahasa tengahnya Italia. numpuk banget loh, lagi si siapa? Deme ya. Deme masih ada Elmas, Fabian, Zielinski. Tapi kan dia ngelepas Alan kan? Iya, Alan cabut, Zielinski-nya masih ada. Ya masih. Si Okel masih mantap. Oke, Napoli masih. Koulibaly nggak tahu ya masih nego sama si Manchester City kan. Napoli. Tapi kayaknya masih dimainin sih Mas. Iya. Karena belum ada pergerakan deal-dealan gitu, sepakatan. Napoli menang. Napoli ya? Napoli. Enggak, Parma udah nggak ketahuan. Liverani kayak gimana? Nggak tahu ya. Bisa jadi jauh lebih bagus, tapi malah bisa jadi berantakan. Iya. Dipegang Liverani nih. Iya, adaptasi awal-awal sih kita nggak bisa ekspektasi dia main bagus. Main langsung bagus gitu loh. Terus ada Genoa Crotone. Wah, nah ini yang baru Crotone nih. Itu big match juga. Nggak boleh dilewatin nih. Nggak boleh dilewatin nih. Yoi dong. Kalau mau nonton serunya Liga Italia yang kayak gini-gini. Iya benar, Genoa lawan Crotone. Kadang-kadang malah golnya banyak yang kayak gini-gini.
Genoa tuh strikernya masih yang Brazil itu bukan sih? Siapa namanya? Genoa itu Sanabria kan tadinya kan. Iya. Tony Sanabria. Si Pinamonti cabut. Iya, Pinamonti Udah balik cabut. ke Inter. Si Tapi dia kemarin lumayan belanjanya, Mas. ada sih belanjanya. Iya kan? Cuman ya biasalah belanja khasnya si Preziosi apa sih, paling nggak yang wah banget gitu. Calon-calonnya. Strikernya siapa sih kemarin kok gue lupa ya? Pokoknya dia nih rekrutan terbarunya ada Milan Bade. Oh, Badelia. Terus itu striker ini ya Swansea dia ngedatengin Joel Asoro. Dari Genoa. Swansea, iya. Iya, terus di tengah dia nggak datengin Filippo Melegoni dari Atalanta, sudah pasti. Itu. Iya. Terus Eduardo Goldaniga dari Sassuolo. Back ya? Dia Goldaniga ini tuh- posisinya ya CB. Tapi kayaknya yang didatengin ya pemain-pemain yang jadi pelapis di klub sebelumnya, pemain-pemain cadangan. Iya. Gua rasa nggak ngangkat banget lah, mereka juga kehilangan si Romero kan, Romero ke Atalanta kan. Oh iya betul. Ya emang mediocre juga kebanyakan. Perin masih di situ nggak tapi? Masih. Ya kalau Perin masih ada Perin ya Sama ini dia ngedatengin dari Fenerbah Miha Jais. Baca gimana sih? nggak tahu gue. Zag. Biasanya gini-gini tahu-tahu bagus Mas. Kita nggak tahu nih. Emang Genoa kan scoutingnya gawat juga tuh Iya. kadang-kadang. Kalau Crotone pemain barunya ada Denis Dragus dari Standard League. Terus siapa lagi ya? Kayaknya kemarin banyak dia ngedatengin. Dari inian Luis Rojas Zamora, terus Emmanuel Riviere. Pasti kalian pada tahu. Tidak ada yang tahu. Gue Riviere pernah dengar, pernah dia main Liga Prancis tuh, pernah main di Monaco sama Bordeaux. Iya, Riviere. Tapi nggak tahu cocok apa nggak kalau main di sini. Terus ada Eduardo dari Sporting. Eduardo kiper atau Enggak, oh, bukan? gelandang. Oh ya si itu juga Genoa ngedatengin Zibora dari Atlanta. Oh si Bora, iya. Pokoknya ini bakalan seru lah. Seru nih. Seru. Ya Crotone di Serie B mainnya salah satu yang paling atraktif sebenarnya. Pelatihnya si Stropa kan, Giovanni Stropa. Sayang Nesta nggak lolos. Iya. Penasaran gue pada. Genoa sekarang udah bukan si itu lagi Davide Nicola ya. Kayaknya Genoa pelatihnya juga baru deh. Ganti lagi ya? Seingat gue baru, bukan Andrea Zoli, bukan Davide Nicola juga. Pokoknya baru aja pelatihnya Genoa sekarang. Terus ada Sassuolo Cagliari. Wah ini seru nih Mas. Cagliari di Francesco. Lawan mantan timnya. Sassuolo kan tim salah satu yang paling atraktif di Serie A, mainnya paling enak. Dan nggak banyak Barcelonanya Liga Italia katanya. ya. Logonya kan mirip, logonya cuma beda warna. Terus dia juga pemain depannya nggak ada yang cabut kan? Iya. Kayaknya nyaris pemain-pemainnya juga masih Caputo masih ada. Iya. Locatelli masih ada kan? Locatelli masih, si Boga masih. Menang lah Sassuolo kayaknya. Menang ini. bisa. Tapi Cagliari juga jangan dianggap remeh. Ini di Sassuolo menang tapi kalau feeling gue ya skornya gede, maksudnya ya 3-2, maksudnya kejebolan juga gitu loh. Ada perlawanan. Nah Cagliari yang strikernya siapa tuh namanya? João Pedro. Nah yang Brazil itu. Iya, João Pedro. Itu tuh yang Baru oke kan. baru datang ini juga Diego Godin Cagliari. Nah, Oh iya, belum main Godin Mas dia. pasti. nggak tahu Belum langsung tentu main. ya, Cuman dia ya kehilangan si Nainggolan aja, Nainggolan balik lagi kan. Oke, ini seru juga nih Sassuolo Cagliari ini. Terus Juventus Sampdoria Nah, debutnya Andrea Pirlo itu lawan pasti lah. langsung lawan Ranieri. Iya. Kalah 2-1 lah. Kalah Juve kan. Juve kalah. Ya lah, masa Juve kalah di Ranieri oke lah. Sampdoria Sampdoria belanja lumayan bagus sih, Keita kan. Keita Balde tuh kesana. Tapi belum main Mas kayaknya Mas. Belum tahu juga sih main apa enggak ya. Si banyak yang ngurus administratif kayaknya. Iya Terus masih. daftar BPJS dulu, Daftar BPJS, NPWP. ngurus NPWP. Juventus Pirlo aja baru ngurus ini kan surat Tesis ya. Iya. tesis. Udah Iya. bikin SIM dia ibaratnya. Aduh. Kalah 1-0 kayaknya. Ya Juve. tipis. Katanya main 4-3-3 ball possession katanya. Gua ada yang bilang ya itu di tesisnya, tapi kemarin gua ngeliat di Twitter tuh line up-nya tuh 352 katanya. Jadi si Bentancur, Rabiot sama si entah itu McKennie atau Ramsey. Soalnya kalau memang bener tesisnya dia nanti dimainin sama dia gitu ya. Gua nggak ngeliat ada perubahan banyak ya, maksudnya nggak ada yang inovasi baru banget. Tapi paling yang lumayan yang baru gitu pemain selain McKennie
kayaknya Pirlo tuh bakal mainin si Luca Pellegrini sih kelihatannya. Itu emang udah jadi nggak sih? Udah balik lagi. Emang punya Juve, dia kan? emang punya Iya, Juve. udah balik lagi ya? Udah, dan si Sandro kan cedera kan, Alessandro. Yang bingung itu kalau menurut gue Juve tuh mainin Dybala sama Kulusevski biar bareng Nah, gitu loh. iya. Itu susah. Nah, itu yang masih bingung tuh. Higuain ini kan udah cabut nih, udah ada space kosong nih di depan. Itu bisa diisi ya, Dzeko kalau jadi kan. Iya. Nah, Ronaldo kan udah nggak mungkin nggak main nih. Posisi kiri, striker kiri tuh udah di aman tempatnya. Nah, yang kanan nih. Ya ada Dybala, Kulusevski, ya nanti kalau ada Dzeko gitu. Wah, itu ya entah gimana Pirlo ngaturnya lah itu. Gue sih ya Pirlo masih ngandelin kualitas pemainnya lah. Ya kalau memang kita ngomongin di atas kertas aja secara kualitas ya Juve menang lawan Sampdoria gitu loh. Cuman ya bola kan masalah taktik juga di lapangan. Menurut gue ya nggak tahu deh. Ya tapi memang penasaran lah pasti ngeliat orang. Penasaran sih gue pengen nonton justru itu. Debutnya Pirlo tuh orang pasti nunggu-nunggu banget sih. Dibanding Milan main, gue mau nonton Juve, gue Milan udah pasti menang lah. belum tahu juga. Oke, Milan Bolonya nih. Milan apa bolonya? Bolonya. Musa Baro doang. Enggak, tapi kalau dari statistik, nah, Bolonya itu termasuk tim yang paling banyak ngepres. Dia tuh paling banyak penyerang-penyerangnya tuh ngelakuin tackle di daerah lawan. Lawannya. Di daerah attacking third-nya tuh banyak banget mereka ngelakuin tackle atau intercept. Tapi mereka Jadi tidak tuh konsisten. Ngepresnya tuh lumayan gimana ya? Lumayan intens tuh ngepresnya dia tuh Bolonya. Sebenarnya bisa. Pioli juga beberapa kali lawan tim yang kayak pas lagi terakhir lawan Atalanta tuh. Iya. Kan draw kan? Ya itu kan Atalanta juga main press di depan tengah. Semua di lini di press sama Atalanta. Cuman dia pinter ngelebar backnya gitu loh. Ngelebar ya mungkin bisa kayak gitu juga ya khusus lawan Bolonya. Tapi bagian tengah ke depannya gue yakin lebih dominasi pas lawan Bolonya. Menang lah Milan ini. Pemain baru siapa nih pertama kali yang lebih dulu diturunin Mas? Baim Diaz. Iya. Baim. Ada dua Ibrahim nih. Tapi menurut gue Milan kayaknya akan tetap mainin di winning timnya dulu deh. Maksudnya yang baru-baru itu paling nggak main. Di winning timnya maksudnya semenjak restart pandemi unbeaten itu ya. Tapi Rebic besok udah main belum? Bisa kan main. kemarin dia itu kan Nation League. Rebic itu kan kemarin nggak main karena suspend. Karena di di UEFA Europa League itu dia nggak boleh main. Tapi kalau di Serie A dia main lah. Ya Leo ya masih ada Leo. Leo justru nggak bisa main. Ini Dia recovery kan? recovery dari COVID kan dia. Oh Leo COVID ya? Iya. Makanya kemarin pas lawan Shamrock ya Mas ya? Iya, yang dimainin itu di depan Krunic sama Salamakers. Salamakers dulu yang main. Habis itu gantinya Krunic. Ya Salemaker di kanan, di kiri nih yang PR sih mungkin komposisi bisa Baim menjadi starter. Iya Baim starter, Calhanoglu-nya ke kiri. Bisa. Tapi nggak tahu ya, Calhanoglu lagi bagus-bagus ya sih gue bilang. Di tengah. Iya lagi bagus-bagus ya, cuman Ibra tuh udah flop banget, dia udah tahu dia. Cuman dengan 50-50-nya Rebic terus Leo juga nggak main. Ya kiri kosong, kecuali kalau back kirinya tuh masih kan cuman Theo ya. Laksalt paling kalau mau Laksalt dijadiin back kiri ya posisinya jadi isi Theo. Itu masih mungkin ya. Theo dijadiin kayak Serginho gitu loh. Kayak Bel lama-lama. Ya kayak Bel lama-lama. Bisa loh, gue ngeliat itu bisa kok sebenarnya kenapa Bisa lah, orang dia golin mulu. Makanya back kiri golnya berapa 6 apa 7 gitu. Iya, lumayan lah. Jadi Theo itu di Milan salah satu, kalau dari statistik lagi itu salah satu pemain yang paling banyak lari ke kotak penalti. Padahal dia back kiri, tapi lari ke kotak penalti lawan tuh paling banyak dia tuh. Dan gue lihat Leo itu sebelum dan sesudah pandemi itu ada bedanya. Waktu sebelum pandemi itu dia defense-nya kurang. Iya, sekarang. Tapi semenjak setelah pandemi itu dia lumayan tuh, nggak begitu ngotot majunya, defense-nya ada lah lumayan gitu. Udah balance lah. Ada balance sekarang gitu. Tapi Romagnoli kan belum main ya? Masih pemulihan. Gabia paling. Gabia sama Nah itu yang mengkhawatirkan Gabia. Ya makanya Milan harus beli satu back lagi nih. Wajib nih sebelum walaupun udah telat ini buat Giornata 1 gitu loh. Ya. Cuman setidaknya buat kedepannya nih harus, nggak bisa Kier sama Romagnoli doang. Ya mungkin yang lebih banyak kebantu pertahanan Kessie sih. Apa? Kessie ya, box to box ya, mundur. Buat nge-cover. Oke deh. Tonali main nggak? Tonali babak kedua kayaknya main. Kedua. Ya soalnya 5 pergantian pemainnya masih 5 kan. Iya. Cuman tetap menurut gue masih di winning timnya dimainin untuk nyari skor aman gitu. Mungkin kalau udah 2-0, udah 3-0 atau 2-0 lah baru lah Tonali bisa main. Dari head to head terakhir kan Milan menang 5-1 kan. Yo. Terus itu karena formnya kemarin lagi bagus. Lagi bagus. Hati-hati lah.
Udah mulai bisa sombong Anda ya? Oh boleh. Oke deh, cukup sampai di sini prediksi Iya, Giornata 1. Sip. Sebenarnya masih ada 3 pertandingan lagi tadi yang ditunda, cuman tayangnya kan nanti nanti aja. kan. Nah, Ya udah nanti aja itu. Oke deh, cukup sampai di sini aja kali ya. Ciao. Oke. Oke, ciao. Dededededededed.